hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan acara pre-convention IOG sebagai salah satu event terbesar yang ada di 1 sampai 2 juta dolar dari miliar dolar dari 10 miliar dolar cost recovery tadi itu menjadi porsi makanan IPC. Apa sih? Nah, kalau di tempat kebetulan ini kan kita lagi ngomongin EPC ya, construction. Seperti apa kira-kira yang Jadi apa yang kami laksanakan di Petronas Malaysia itu proses pre-fit ataupun pengadaan pre-fit dan fitnya itu jadi satu. Harus keluar dari paradigma usual, harus unusual, atraktif dan masif, ya kan begitu? Setiap orang kan display time-nya juga beda-beda. Tapi minimal yang udah pasti adalah time saving-nya sudah terjadi. Kalau itu sih yang selalu menjadi isu adalah bagaimana kita memanage interface point-nya. Ya, interface point itu selalu jadi penting, yang selalu umumnya itu yang jadi masalah. Sobat Migas, saya akan membacakan tak kenal maka tak sayang. Narasumber pertama di sebelah kiri saya, tentunya satu-satunya ibu yang cantik, Ibu Maria Kawiharto. Beliau ini telah menyelesaikan sarjana di Sarjana Hukum Universitas Tarumanegara, kemudian mengambil S2 Management of HR, Human Resource, di Hawaii Pacific University. Jauh sekali ya, mantap sekali. Dan beliau sudah berkarir di BP Migas dulunya, sekarang menjadi SKK Migas sejak tahun 2003. Beliau pernah dipercayai di divisi fungsi hukum, terus sempat bergabung kepada pengawasan TKDN ya Bu ya. Terus yang terakhir dalam 3-4 tahun terakhir di fungsi pengadaan, saat ini SKK Migas. Tepuk tangan buat beliau. Nah, Bapak yang satu ini senior saya ini di bidang SCM Migas khususnya. Beliau meluluskan mendapatkan S1 dua ke bidang ya, Pak. Satu di Teknik Industri Surabaya ITS. Yang kedua Manajemen Keuangan Erlangga University. Wow. Dan Master Business Administration di UGM Jogja. Beliau ini cukup banyak Pak sertifikat dari supply chain-nya. Kalau saya bacain makan waktu lama. Jadi sebelum berkarir pernah di BP ya Pak. Terus di Ujung Pangkai kalau K3 HES ya. Terus yang terakhir beliau adalah VP dari Supply Chain Management Petronas Karigali Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Nah ini senior saya satu lagi nih Pak. Sebenarnya teman berdebat nih kalau di tempat informal. Dulu beliau lama di FICO. Jadi kebetulan satu gedung dengan SKK Migas. Jadi beliau ini cukup senior bagi saya respect. Dan beliau ini backgroundnya cukup unik. Sertifikasi juga cukup mumpuni. Panjang kita harus ceritakan nanti. Tapi beliau sebelum di SCM FICO sempat di auditor. Jadi jangan macam-macam sama beliau Pak. Jadi udah sertifikasi auditor maupun sertifikasi SCM. Terakhir saat ini beliau menjabat di VP
Supply Chain Management of Medco Energy. Tepuk tangan buat beliau. Nah, Bapak yang satu ini guru konstruksi saya nih sebenarnya. Pak Diranandana ya. Sekarang Bapak menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO Tripatra Pak ya. Sejak 2019 Pak ya. Namun sepertinya Bapak yang satu ini sudah berkarir di Tripatra sejak 1989. Cukup luar biasa Pak ya. Pengabdiannya sangat loyal nih. Lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Dan sebagai anggota Dewan Ketua Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia. Selamat datang Pak Dira. Satu lagi ini guru dan sobat lama saya, Pak Iwan Gunawan. Ya, beliau sekarang ini menjadi Sekjen Gapendri ya Pak. Dan dari sejak tahun 1991 sudah berkarir di Reka Patria Eka Guna dan saat ini menjabat selaku Presiden Direktur PT Raga Perkasa Eka Guna ya Pak. Dan sama seperti Pak Dira, lulusan Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung dan sekarang beliau menjabat Sekjen Gapendri. Selamat datang Pak Iwan. Sebelum kita memulai diskusi mungkin akan ada pemaparan dari Ibu Maria selaku Kepala Departemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi Ibu Maria ini membidangi dua komoditi besar yang tadi dibilang Pak Erwin. Yang satu adalah komoditi fasilitas konstruksi, fasilitas produksi. Dan yang kedua adalah transportasi dan operasi penunjang. Nanti sesi berikutnya akan ini. Silakan Mbak Maria kalau memang Ibu Maria mau menjelaskan pengantar. Ya, terima kasih Mas Armi untuk waktunya dan terima kasih untuk diberikan kesempatan buat saya untuk berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh nasional perminyakan, terutama yang membidangi EPC. Sebenarnya kenapa kita hari ini ada di sini untuk ngobrol-ngobrol? Seperti yang kita tahu bahwa kita tuh di oil and gas ini kita pengen bikin suatu lompatan, suatu achievement di mana sekarang ya produksi minyak yang sudah mulai turun dan juga dengan adanya COVID saat ini gitu, bagaimana industri ini sedang kalau dibilang terjun payung mungkin sedang dalam kondisi kita lagi terjun payung. Nah, SKK Migas saat ini ingin sekali membuat suatu terobosan. Kita rencananya nanti di tahun 2021 itu akan produksi untuk 1 juta barrel lah. Betul. Kebetulan ini kan kita lagi ngomongin EPC ya, construction. Seperti apa kira-kira yang lompatan-lompatan yang bisa dipergunakan nanti di tahun 2021? Apakah kita akan begini-begini aja proses tender seperti biasa? Ataukah kita pengen sesuatu yang maju? Nah, dari tempatnya teman-teman komoditas EPC, kita menawarkan lah ada beberapa yang terobosan-terobosan yang nantinya akan kita bicarakan di sini ya Mas Armi ya. Gitu. Yang pastinya juga seperti yang kita ketahui kalau sekarang ini ya mungkin kalau tender biasa kita ngomong ya pre-fit, fit, proses tender, kontrak. Nah, ya pastinya harus dilakukan dengan POD terlebih dahulu. Apakah kita mau yang seperti itu atau mungkin kita buat terobosan baru bisa saja dilakukan dengan pre-fit duluan, kemudian sambil menunggu POD yang seperti itu. Gitu. Nah, ini yang akan kita bicarakan saat ini. Sepertinya cukup menarik, tapinya kita juga harus memperhatikan protokol-protokol apa yang ada di dalam PTK. Tadi kunci dari Mbak Maria adalah untuk mencapai target 1 juta barrel di tahun 2030, kita harus keluar dari paradigma usual. Harus unusual. Unusual, atraktif, dan masif. Ya kan begitu? Memang ada 4 pilar Pak yang dicanangkan oleh pemerintah yang inisiasinya dari SKK Migas, yaitu 1, eksplorasi yang masif. Kedua, EOR, Enhanced Oil Recovery. Yang ketiga adalah maximizing existing value asset, artinya memaksimalkan produksi yang ada. Yang keempat adalah
secepat mungkin resource to production. Nah, diskusi kali ini kita akan menyinggung, karena ini komoditinya konstruksi, kita akan menyinggung ke fase yang resource to production. Ternyata sudah dirumuskan oleh teman-teman perencanaan di SKK Migas bahwa untuk mencapai 1 juta barrel itu 80% kontribusinya dari 2 pilar. Yaitu adalah memaksimalkan kapasitas produksi yang ada, dan yang kedua mempercepat resource menjadi production. Nah, kita akan mengerucut ke resource and production. Diskusi ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit, jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa jawab cukup padat, tapi santai saja. Justru kita pengen tahu, tidak mungkin SKK Migas melakukan percepatan tanpa melibatkan stakeholder, betul ya? Investor diwakili IPA, pelaku kontrak dilakukan oleh para bapak-bapak dari Gapendri. Ada 3 topik Bapak Ibu, seperti saya akan jelaskan bahwa pertama kita akan membicarakan fase POD, yaitu Plan of Development, yang disepakati oleh SKK Migas dan K3S menjadi first production. Nah, tapi kita tidak membicarakan implementasi kontrak, karena itu kita akan panjang itu bicara begitu. Jadi kita akan bicara paradigma yang selama ini resource to production itu adalah pre-FEED menjadi POD, POD tender dulu FEED, FEED baru tender EPC, EPC baru implementasi kontrak. Ini long journey kalau kita bicara dari data yang selama ini kita pegang. Nah, 3 topik itu adalah, pertama kita topik adalah bagaimana sih memaksimalkan FEED itu, apakah bisa kita lakukan sebelum POD? Itu satu. Kedua adalah apabila kita tender EPC kita lakukan paralel, itu juga menghemat waktu. Diskusi-diskusi dengan Pak Ferry, Pak Kenneth itu sudah sering kita lakukan. Nah, hari ini kita ada kedatangan pelaku kontrak. Bagaimana kita mau lihat suasana hati dari pelaku kontrak. Yang ketiga adalah kontrak strategi dalam pengembangan lapangan seperti apa supaya kita mendapatkan jangka waktu yang optimal. Oke, kita masuk topik yang pertama ya Pak. Nah, usual bisnisnya adalah K3S melakukan FEED setelah POD disetujui Pak. Tapi paradigma yang terjadi adalah cukup lama. Kita tahu dari tender FEED itu kurang lebih 2-3 bulan ya Pak. Tender FEED 2-3 bulan, belum FEED-nya kembali sekitar 6 bulan sampai 12 bulan, baru deh tender konstruksi EPC. Nah, kami di SKK Migas maupun dengan K3S ada melihat opportunity bagaimana kita keluar dari new paradigm menjadi new paradigma baru. Saya lihat beberapa K3S ada yang mencoba seperti yang kita akan bahas ini, yaitu bagaimana supaya FEED dan pre-FEED ini kan sebenarnya adalah bicara level of detail kan, level 1 ada yang dari level 0, level 1, level 2, 3, 4, whatever lah. Nah, kali ini sesi pertama kita mau diskusi kira-kira kalau kita optimize masa tender pre-FEED dan FEED itu menjadi satu kesatuan dan bila perlu eksekusinya itu sebelum POD, apa kita dimungkinkah Kak untuk dijalankan, apa pro cons-nya? Nah, nanti mungkin kita pertama akan menanyakan ke Pak Kenneth ya. Pak Kenneth kebetulan beliau ini lagi banyak proyek ke depannya. Mungkin sampai 2-3 tahun ke depan ini sangat mengganggu kita terus karena banyak usulan-usulan yang sangat dinamis kalau Pak Kenneth. Pak Kenneth, menurut Pak Kenneth ya, mungkin nggak sih kalau tender pre-FEED digabungkan dengan FEED sebelum POD disetujui? Kira-kira apa ya yang menjadi kesulitan dari sisi K3S? Kita ketahui pemain pre-FEED mungkin Pak Iwan sama Pak Dira adalah perusahaan yang memiliki rancang bangun ya kan, ada bangun, ada rancang, ada konstruksinya. Nah, kira-kira dari sisi K3S gimana Pak? Apakah sangat memungkinkan FEED ini digabungkan dengan pre-FEED? Paling tidak kita dari tender itu sudah menghemat 3 bulan. Sedangkan FEED-nya, kontraknya pun kita bisa efisien. Artinya tidak perlu mobilisasi lagi terhadap pre-FEED maupun FEED yang kontraktornya berbeda. Kira-kira gimana menurut Pak Kenneth? Terima kasih Pak Armi. Pertanyaannya menarik Pak. Sebenarnya kalau dari kita tuh kita ngelihatnya itu sangat memungkinkan Pak. Kenapa? Karena kita lihat sendiri kan sebenarnya itu satu kesatuan.
mungkin saya sharing sedikit apa yang selama ini kita lakukan. Sebenarnya selama ini yang kita lakukan, kita untuk menghemat tadi waktu pengadaan yang Bu Maria, Pak Armi sampaikan itu, kita cenderung untuk private itu kita punya blanket service. Sebenarnya akhirnya gitu. Jadi kita udah punya call off, itu yang bisa dipakai kapan aja, mostly itu kita pakai buat private. Jadi 3 bulan saving itu udah ada gitu loh, selama ini udah ada. Kenapa ya? Karena selama ini kan memang tadi ya, benar-benar yang Pak Armi sampaikan itu, bisnis proses itu selama ini paradigma yang harus kita ikuti nih soalnya. Prefit, POD, fit, CI, dan in between itu juga pasti ada ya waktu jeda atau ya NPT lah, non productive time kan. Nah ini kan yang sebenarnya kalau kita bicara time to production mengganggu sekali. Jadi kalau bicara mungkin Pak, mungkin sekali gitu loh. Karena jujur kami belum melakukan itu, tapi objektif kita sama. Jadi yang kita coba lakukan adalah selama ini kita punya kontrak setiap tahun, setiap 2 tahun kita perbarui. Itu gimana caranya begitu kita banyak project yang sekarang mau kita tender EPCI itu, private-nya kita bisa sambil jalan. Tapi kalau itu digabung akan jauh lebih ngebantu lagi gitu loh Pak. Karena tadi kan si kontraktornya juga sama, itu kan juga mengurangi resiko gitu kan. Itu juga mengurangi resiko. Jadi kalau bicara double, kalau kita ngelihatnya dari segi operasi harusnya double Pak. Dan itu manfaatnya nggak cuma dari segi waktu ya, tapi dari segi transfer of information-nya, jadi disruption-nya juga sangat berkurang. Karena harus kita sadari private ke fit juga disruption of information itu kadang-kadang juga cukup punya banyak kendala. Itu Pak. Kalau gini Pak Kenneth, berarti mungkin ya, kalau secara operasionalnya mungkin. Tapi perlu diketahui juga, kadang-kadang dinamika investor ya Pak Ferry ya. Kadang-kadang kan fit itu another cost spending. Kadang-kadang teman-teman K3S itu merasa kalau belum ada level of approve POD, merasa kayaknya belum legowo gitu. Nah, bagaimana menyikapi itu Pak? Artinya mungkin kalau Bapak ketemu BOD, ya kita mau melakukan fit, tapi kita tunggu POD. Kenapa? Karena itu kan another spending Pak. Tadi sebelum kita diskusi Pak Iwan bilang kalau sebelum fit ada lagi harus survei, melakukan survei geofisikal, geotechnical. Artinya ada paradigma dari pre-fit menjadi fit untuk level of detail itu harus ada spending yang harus. Jadi intinya begini, harus ada sangkos yang ikut lagi gitu loh, menjadi sangkos. Nah itu gimana Pak Kenneth? Nah kalau ini Pak pertanyaannya menarik nih, ini tajam sekali pertanyaannya. Nah kalau saya ngelihat sih, moga-moga saya nggak salah nangkep apa konstruktif idea dari teman-teman SKK nih, dari Pak Armi sama Bu Maria. Kalau saya ngelihat ini kan tender yang kita jadiin satu. Yes. Jadi kan kontraknya sebenarnya dia punya gate lah. Okay. Atau kalau istilah zaman dulu fail gitu kan. Okay. Nah, ya kan, jadi dia sebenarnya ini ada 2 kegiatan dalam satu kontrak kan. Yeah. Ya kan, nah begitu kita mau loncat ke gate keduanya atau fail berikutnya, itu kan otomatis balik ke investor dengan SKK nih. Yes. Ya kan, balik lagi setiap orang kan risk appetite-nya juga beda-beda. Yeah. Tapi minimal yang udah pasti adalah time saving-nya sudah terjadi. Kalau itu sih yang saya lihat, tapi saya nggak bisa bicara mewakili resiko, karena resiko mungkin tiap project beda, tiap investor beda. Yes. Tapi one thing for sure, kalau ini jalan, buat saya udah revolusioner karena udah pasti waktu pengadaannya udah hilang satu kan. Berarti maksudnya Pak Kenneth adalah pre-fit dan fit itu bisa ditenderkan sejak awal, namun eksekusi kontraknya tinggal call gitu ya? Ya, betul. Tergantung appetite dari K3S. Ya. Kalau dia merasa POD-nya yakin disetujui atau akan didevelop di lapangan, dia bisa panggil fit, dia bisa lakukan survei, atau ketika POD disetujui dia tinggal call fitnya kan gitu ya. Nah, ada yang menarik, saya mau bertanya dengan Pak Ferry nih. Kebetulan beliau ini kan di perusahaan yang berbasis multinasional Petronas Malaysia. Apa benar Pak Ferry bahwa di Malaysia common practice-nya adalah atau usual bisnisnya adalah POD itu berbasis fit? Gimana Pak Ferry? Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Armi, Bu Maria ya, mengundang kita di diskusi ini ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan tadi ya, itu pertanyaan yang menarik, sharing dari yang sudah dilaksanakan oleh Petronas. Tapi sebelum ke situ, pada dasarnya kami sependapat bahwa mengenai pencapaian target itu kalau
fasilitas produksi itu tidak diperpendek prosesnya, ya, maka itu akan membuat kita hanya mimpi lah, ya, Bu Maria ya, Pak Army ya, gitu ya. Nah, sebenarnya di belahan dunia lain itu sudah dilaksanakan yang tadi ide, ya, POD berbasis feed ini, gitu ya. Kami ambil contoh pengalaman kami di Petronas, ya, di Malaysia, dan kita udah diskusi informal nih, ya, berapa kali. Cuman kan memang kita masih punya kebijakan lah di saat ini, gitu ya. Nah, harapannya dengan yang sudah kami laksanakan di Malaysia itu bisa dilaksanakan sini. Jadi apa yang kami laksanakan di Petronas Malaysia itu proses pre-feed ataupun pengadaan pre-feed dan feednya itu jadi satu, begitu, ya. Karena memang pertimbangannya adalah bahwa ini adalah satu rangkaian, terus kemudian juga kebetulan ya pelaku penyedianya itu sama, klaster yang sama gitu Pak Army, gitu kan. Nah, sehingga ini sangat dimungkinkan untuk dijadikan satu di dalam satu pengadaan. Terus kemudian juga sama seperti yang Pak Kenneth tadi sampaikan, bahwa di Petronas Malaysia pun itu sudah menerapkan yang namanya blanket, begitu ya. Karena kalau baru mengadakan setelah ada proyeknya, ya, kira-kira sudah ada gambaran mau proyek mau mengembangkan satu lapangan, nah, itu perlu waktu lagi. Nah, tentunya kalau ini kita sudah punya call out, ya, ataupun blanket, terus kemudian dijadikan satu, itu nanti akan menghemat banyak waktu, ya, kurang lebih paling tidak sekitar 3-9 bulan itu bisa dihemat lah secara waktu. Terus kemudian dari pengalaman kita ya Pak Army ya, kalau selama ini ya, gitu ya, ini harapan kami nanti ya, dengan sharing ini nantinya di-align-kan dengan tidak hanya di bagian pengadaan Bu Maria, Pak Army, tapi juga di bagian perencanaan. Ya, gitu ya. Karena sebenarnya ya ide ini sudah berkali-kali kami sampaikan sebenarnya, gitu ya. Tetapi kami mengharapkan dukungan lah ya dari, ataupun kalau mau mendukung yang 1 juta tadi, ya ini harus berubah. Pak Army, Bu Maria, ya paradigmanya harus berubah. Gitu. Caranya itu harus berbeda. Gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu caranya yang berbeda. Begitu. Karena kami sebagai investor, ya, tentunya begitu masuk untuk mengembangkan satu lapangan kan ingin segera balik nih. Ya kan, recover ini kan biaya-biaya ini kan, begitu ya. Dan sama juga dengan rekan-rekan di Gapendri. Pak, kira-kira Pak, tadi Pak Kenneth, teman-teman dari IP, Pak Ferry sudah menyatakan bahwa klaster yang sama. Sebenarnya kalau kita lakukan, pasti sesuatu kegiatan yang digabungkan itu ada pro dan cons, gitu ya Pak. Nah, dari sisi pelaksana, saya mau nanya dulu ke Pak Iwan. Kira-kira Pak, lebih banyak benefitnya atau mudaratnya kalau misalkan kita gabungkan? Terus ada nggak parameter tertentu yang harus disiapkan oleh K3S? Jadi seolah-olah efisiensi itu tidak sesuatu yang mustahil, bahkan bisa didapatkan lebih dari waktu maupun dari cost. Artinya ada volume. Bapak ketika mengambil meng-hire engineer jadi lebih hemat karena kuantiti volumenya akan lebih besar gitu. Kira-kira bagaimana Pak Iwan? Kira-kira? Saya melihat dua sisi ya. Satu mengenai feed dan pre-feed, satu lagi mengenai detail design yang masuk ke dalam EPC. Ya. Ini saya melihatnya ini adalah dua hal yang basis mendasarnya itu beda. Kalau di dalam feed dan pre-feed itu kita bicara kita maunya apa, gitu. Tapi kalau begitu kita bicara detail design dan construction, membuatnya bagaimana, begitu. Jadi kita harusnya pada saat kita sudah membuat detail design dan constructionnya, maka kita sudah tidak bicara lagi kita maunya apa. Maunya apa itu sudah ada jelas di kepala. Kita mau ini, buat ini. Nah di sini adalah di fit dan pre-fit tadi, kita bicaranya kita maunya apa. Mau bikin apa nih di sini. Gitu. Nah itu bukan saya melihatnya bukan suatu hal yang mustahil untuk kemudian ini digabungkan menjadi satu. Cuma yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian melakukan suatu proses tender yang menggabungkan keduanya ini. Karena buat EPC
porsi EPC-nya itu nggak mungkin bisa kita buat penawarannya tanpa kita maunya apa, gitu. Nah jadi kalau dari sisi pertanyaan dari sisi ini mungkin nggak dalam pelaksanaan sih mungkin bisa kita mengerjakan fit, pre-fit, kita mengerjakan fit sekaligus mengerjakan EPC-nya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kemudian how to manage ini, nah ini yang kelihatannya kita perlu belajar dulu nih karena kita belum pernah melakukannya, kita belajar dulu dari pihak-pihak yang sudah melakukannya, di mana kendala-kendalanya, baru kemudian kita lakukan modifikasi lah untuk bisa sesuai dengan keinginan kita. Artinya dari sisi pelaksana nggak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah. Saya nggak melihat Antara itu pre-fit ada dan fit, masalah. oke. Ya. Pak Dira, yang menarik itu begini. Tadi opsi pertama apabila Pak Kenneth tadi Pak Iwan bilang itu kalau pre-fit sama fitnya langsung eksekusi. Habis pre-fit selesai level 0 atau level 1 whatever langsung eksekusi. Tapi bagaimana tadi menyikapi, kata tadi Pak Kenneth ini menarik. Appetite-nya tergantung K3S kan. Bagaimana kalau pre-fit dulu dieksekusi, tapi kontraknya udah satu nih Pak. Artinya si A mengerjakan pre-fit dan fit. Namun eksekusinya sometimes appetite dari K3S udah nanti karena fit man hours-nya lebih besar, nanti aja eksekusi setelah POD. Ada waktu standby time untuk mengeksekusi volume man hours atau man hours dari fit. Kira-kira dari sisi pelaku kontraktor Pak, Bapak bagaimana Pak? Apakah ada perlakuan cost yang berbeda atau apa dampaknya? Atau Bapak bisa menjamin kita bahwa itu dengan same efisiensi atau enggak gitu? Gini, sebetulnya gini, benar bahwa pada waktu katakanlah tadi ya bahwa ada jeda, pasti kan ada timbul biaya tambahan kan ya. Kalau bagi saya, kalau konsepnya selalu bagaimana kita bisa bersepakat nih sama para K3S kan ya. Jadi kalau memang arahnya adalah untuk kebaikan bersama, ya jelas bisa dibicarakan. Jadi prinsipnya sih kalau disatukan pasti menghemat biaya gitu kan ya, menghemat waktu gitu ya, udah pasti itu ya. Tapi memang kemudian yang selalu menjadi isu adalah bagaimana kita memanage interface point-nya gitu ya. Interface point itu selalu jadi penting, yang selalu umumnya itu yang jadi masalah. Karena orang satu ngeliat satu fase, kemudian ada fase lainnya mungkin oleh pelaku yang lain, atau kalau sekarang mungkin mau dijembatani pelakunya sama. Cuman kemudian satu nih, biasanya kan pertanyaan, ini mau disuruh nunggunya berapa lama? Kalau nunggunya sebulan, oke lah kita tunggu. Kalau pas 1 bulan gak terjadi, 2 bulan atau 3 bulan terus sampai setahun, terus ini gimana nih gitu kan. Jadi butuh komunikasi dengan para K3S. Jadi kalau saya ngeliatnya gitu sih, bagaimana cara kita memanage di interface point-nya. Jadi even untuk katanya satu cluster, satu kerjaan yang sama, tapi kalau ada jeda itu pasti ada interface. Nah interface-nya gimana nih kita bicarain. Selama bisa dibicarakan secara terbuka dengan untuk objektif bersama, harusnya sih bisa sih Pak. Gitu. Artinya dari teman-teman Gapendri, Pak Kenneth, Pak Bu Maria maupun Pak Ferry, welcome mereka. Mereka welcome asalkan memang ada semacam pada saat tender di notification lah ya, bahwa ini jeda berapa bulan gitu. Karena memang sepengetahuan saya namanya engineering itu nggak dipelihara semua Pak dari karyawan. Pasti ada yang sifatnya call atau kontrak ya. Ya berarti ya untuk sesi pertama kita mungkin itu sangat mungkin, dan ada pesan dari Pak Ferry mungkin kita harus koordinasikan dengan fungsi sebelah atau fungsi lain. Tapi ini yang menarik Pak. Menariknya adalah bagaimana banyak teman-teman bilang menyambut tadi Pak Ferry itu harus ada yang men-triggeri dari suatu fungsi. Kita lihat dari sisi regulator, Mbak Maria gitu kan, Bu Maria. Kira-kira Bu Maria, kalau implementasi penggabungan pre-fit sama fit ini, secara PTK-nya bagaimana? Nah, apakah kita harus mendrive fungsi yang lain dengan suatu statement dalam PTK 007 supaya itu terrealisasi sehingga sistemnya bukan top down ya, sistemnya persuasif, kita mengajak gitu ya. Kalau himbauan lisan mungkin agak kurang greget gitu. Nah, kira-kira Mbak Maria yang berapa PTK terakhir sebagai tim utama Pak, beliau ini tim utama dari PTK, pembuat PTK, kira-kira ada nggak yang kira-kira harus kita way forward untuk merealisasikan ini? Karena dari teman-teman K3S, dari teman-teman Gapendri ini nggak ada masalah gitu ya Pak ya. Ya kalau kontraktor ada kontrak ngantor Pak ya, kalau nggak ada kan nggak gitu. Tapi artinya nggak ada masalah. Kira-kira gimana Mbak Maria? Kalau saya boleh jawab, sebenarnya juga di PTK kita nggak ada masalah, karena memang tidak pernah diatur sampai sejauh itu bahwa kalian boleh melakukan fit nanti ya kalau POD udah ada.
kalian harus melakukan pre-fit dulu baru fit dan sebagainya. Itu secara general, maksudnya secara spesifik di dalam PTK itu nggak mengatur itu gitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan gitu. Dan kalaupun memang di dalam PTK kita ngomong bahwa nggak boleh ya harus POD dulu. Tapi kan kita nih sekarang lagi ngomongin bisnis unusual. Kalau unusual itu apapun bisa kita lakukan gitu. Tidak ada aturan yang ditabrak. Kalau perlu juga nanti mungkin PTK-nya kita tambah kalau misalnya untuk assurance dari teman-teman untuk Artinya bisa ditambah ya Pak? Bisa. Artinya kita bilang bahwa K3S dapat melakukan fit sebelum Bisa berbarengan dengan dilakukan. pre-fit. Itu lebih Bisa. happy ya? K3S akan nyambut lebih happy ya? Benar Pak Kenneth ya? Benar. Ya jadi dimungkinkan ya Mbak? Bu, Dimungkinkan. ya? Oke. Ya pertanyaannya nanti yang kedua adalah bagaimana ke teman-teman kontraktor kira-kira kalau PQ dilakukan sepanjang fit berjalan serta penyampaian, kita bicara 2 tahap Pak, yang komersial di belakang. Tentunya karena kalau kita paralel, kita ketahui mendevelop OE itu tunggu fit selesai, ya kan begitu ya. Ya kalaupun tidak selesai pasti dia ngeraba-raba gitu kan. Nah kalau kita bicara mau 2 tahap nih, kita mau paralel. Kontraktor punya level of confidence menyampaikan dokumen teknis, kira-kira tuh PQ misalkan PQ kira-kira PQ nggak pengaruh nggak sama fit? Itu pertanyaannya kan. Yang kedua, kalau penyampaian sampul teknis, Bapak harus megang progress fit itu untuk membentuk suatu project execution plan. Kan sampul 1 kalau nggak salah project execution ya Pak Dira ya Pak Iwan ya. Nah, kira-kira di level berapa Pak Dira? Artinya sampai Bapak punya confidence yang tinggi, level of confidence yang tinggi untuk menyampaikan dokumen teknis. Kira-kira Bapak harus memegang fit progress itu di berapa persen Pak? Itu pertanyaan saya. Silakan Pak Dir. Oke, nah ini mulai masuk yang bagian menariknya nih, bagian serunya. Jadi kan seperti sebetulnya kalau secara umum ya EPC industry itu adalah sebenarnya managing the risk kan ya. Artinya kalau kita lihat kita juga di value chain yang paling belakang lah kalau dalam sisi development kan ya. Nggak bisa kemana-mana lagi gitu kan ya. Kami dapat dilempar, kami harus eksekusi. Nah kalau kemudian kita bicara, ini kan bicara tentang tadi proses pengadaan. Kemudian aspirasinya adalah pengen memperpendek waktu gitu ya. Nah padahal kalau kemudian sekarang kita diskusi gitu ya. Yang menyebabkan waktu itu bertambah kenapa sih? Salah satunya adalah kualitas fit. Gitu kan ya. Jadi tadi dari sisi proses fine, proses dipercepat, digabung-gabungin fine. Tapi begitu kemudian ternyata karena sering juga kami merasa mungkin ya, boleh bilang merasa mengobserve gitu ya. Pada waktu kemudian kami kerjain detail design, loh kok kayaknya masih ada bagian ujungnya fit harus kami selesaikan gitu kan. Jadi kemudian padahal pada waktu di dokumen ITB itu tidak terlihat. Jadi tadi kan ceritanya Pak Iwan bagus sekali tentang tentang mau apanya sudah harus jelas dulu gitu kan. Tapi kalau mau apanya masih extend sampai ke EPC itu yang nambah-nambah waktu gitu loh. Itu yang jadi persoalan bagi kami biasanya. Begitu juga pada saat proses tender, umumnya pada waktu kami mengajukan misalnya boleh nggak minta diperpanjang nih proses penyampaiannya. Karena tidak jelas sehingga kami harus kemudian memperhitungkan risiko. Jadi bagaimana mitigasi risiko itu yang takes time bagi kami untuk perhitungkan ininya. Sehingga nggak cukup nih waktu kami untuk mereview karena yang disampaikan hanya masih terlalu premature lah kalau istilah kami gitu kan ya. Berapa persen bagi saya gini Pak, berapa persen itu tidak menjamin bahwa setelah itu kami nggak, kalau berubah gitu kan setelah development fitnya ternyata menjadi ke level yang seharusnya gitu ya, itu kan pasti akan tetap terjadi diskusi karena pada dasarnya kan kalau kita kan melihatnya gini, kalau namanya fase 2 stage itu kan teknis itu sebenarnya untuk mengequalize teknisnya sehingga nanti ujungnya kita ngadu harga gitu ya kalau teknisnya sama. Padahal pada waktu itu pandangan persepsi dari si bidders itu belum tentu sama karena informasinya terbatas. Itu yang kemudian selalu terjadi diskusi dengan calon pemberi kerja adalah boleh nggak di-extend karena ada hal-hal yang harus kami cari tahu sendiri tambahan nih karena nggak mungkin cuma segini misalnya gitu kan berdasarkan hal-hal yang itu yang menjadi isu. Jadi memberikan secara paralel kalau dari sisi proses bisa gitu ya.
tapi itu sebetulnya mindahin risiko ke EPC kontraktor yang ujung-ujungnya kami harus nambahin waktu juga. Maksudnya ada nggak ya, maksudnya suatu new paradigm kita, oke kira-kira ya 70 oke, 60, 80 oke, atau ada misalkan paling tidak tinggal desain apanya gitu loh yang umum Pak kira-kira. Kalau bicara pada level pentahapan dari proses desainnya, fit itu sendiri, itu kalau kita tahapan itu kan kalau kita mendesain, itu ada tahapan, ada issued for review, ada issued for approval, ada approve, gitu kan. Ya paling tidak itu sudah pada level issued for approval. Jadi untuk siap untuk di approve, begitu. Nah itu yang dikatakan nanti nggak akan berubah lagi lah fitnya. Apa maunya gitu sudah selesai disebutkan di sini. Nah biasanya bobot dari pekerjaan issued for approval itu ada di angka 80%. Kita. Ya. Nah, Pak Kenneth gimana Pak Kenneth? Dari sisi pengadaan, kalau kita menerapkan finish to start, artinya finish dulu, baru kita, let's say tadi PQ Pak Iwan bilang sepakat sudah oke PQ, karena itu bicara historical ya Pak. Nah, tapi kalau kita baru, wah ini apa namanya, setelah selesai progres 100% fit, terus ternyata kita baru announce, baru ini SK kira-kira ada ide apa lagi Pak kira-kira yang harus diinin Pak? Ya, thank you Pak Armi. Kalau saya sih pertama kali bagus nih moderatornya, nanyanya ke pelaku dulu. Jadi jujur aja apa yang saya pikirin tadi di awal dengan apa yang akan saya sampaikan ini sekarang shifting jujur Pak. Kenapa? Karena masukan dari Pak Dira sama Pak Iwan ini valid gitu. Saya ngelihat ini valid. Nah mungkin kalau tanya mungkin atau enggak, bisa atau enggak, kalau saya sih masih ngelihatnya bisa, karena ini kan kalau kita lihat tender EPCI apalagi 2 tahap, kita bicara rentang waktu yang cukup panjang. Saya setuju sama, saya nangkep lah, clear banget view-nya dari Pak Dira, dari Pak Iwan nih boleh dibilang mewakili semua Gapenri lah gitu ya. Intinya ya kalau harganya nggak mau dimasukin unsur resiko ya kita butuhnya 100% Pak gitu kan di depan. Ya which is Oke. Nah kalau saya sekarang saya tawarin gini Pak, gimana nih ya, mumpung ini kita diskusi ya Pak ya. Kita jangan lagi ngelihat PQ itu just admin historical gitu loh. Sebenarnya balik lagi tadi dengan metode kita udah jalan, fitnya udah jalan, mungkin pas PQ itu mungkin udah 50-60. Nah dan kadang-kadang bener kayak yang Pak Dira bilang, kita juga sebenarnya butuh another eyes untuk lihat sebenarnya nih si vendor fit nih kerjanya bener nggak nih? Ya kan? Nah apalagi sekarang kan sebenarnya di PTK Revisi 4 tuh kan dibolehin nih aspek komersial dibahas di PQ. Nah jadi ayo yuk, nah kita mikirnya beda lagi nih, agak sedikit shifting ya Pak ya dari arahnya yang tadi Pak Armi membuat Maria. Tapi kita dorongnya bukan lagi dari di technical, even dari PQ nih kita dorong ke depan. Jadi sekalian juga jagain fitnya ini is already detail enough or not gitu kan. Ya kan, karena lagi-lagi biar gimana pun si pelaku tentu lebih paham dari si pemberi kerja, itu udah pasti kan. Nah ini kan hal yang menarik nih, karena kalau saya lihat nih kalau yang di technical ya mungkin ada saving waktu tapi nggak banyak, karena at the end tetap teman-teman itu suaranya clear nih kalau buat saya. Pak Dira maupun Pak Iwan walaupun bahasanya beda, kalau nggak 100% ya harganya kita buffer gitu kan. Kalau pertanyaannya dimungkinkan tidak paralel untuk proses gitu ya, PQ dengan persetujuan POD misalkan gitu ya, itu kita punya pengalaman ya Pak Armi ya dalam Pada proses fit. Jadi Ya. kita ambil tadi fit itu setelah POD. Iya. Iya. Kembali lagi kepada yang tadi di sebelumnya ya. Jadi fit itu sudah bisa digunakan lah ya, sudah bisa digunakan, dan kita pernah punya pengalaman bahwa tidak harus 100% ya, tidak harus 100% itu sudah bisa memasukkan proposal teknis. Ketika kita mau mengembangkan lapangan, kontraktual strategi apa yang harus kita terapkan untuk mengoptimasi jangka waktu pelaksanaan kontrak? Kita ketahui bahwa jangka waktu kontrak EPC harus dimasukkan dalam dokumen tender sebelum dilakukan tanda tangan kontrak. Balik lagi Pak, kalau kita bicara buat tender EPCI jangka waktu kontraknya, beberapa tender terakhir kita pasti kita nungguin dari fit, ya kan. Tapi ada beberapa yang kita coba dari pre-fit, kita udah coba define juga.
Kemudian juga di luar jangka waktu kontrak, tapi tadi kan spiritnya sebenarnya gimana sih kita mempercepat gitu ya. Tadi saya ngelanjutin apa yang Pak Armi sebutin gitu ya, tonase. Nah biasanya kita kemarin udah coba, misalnya contoh di proyek kita yang baru selesai beberapa bulan yang lalu Meliwis, begitu tonase udah selesai kurang lebih, itu kita tarik keluar dia dari APCI. Itu kita tender sendiri. Jadi Ada LLI berarti maksudnya? Long lead item atau company oke. supply? Jadi gini, kalau LLI kan selama ini kita bicaranya misalnya mungkin umbilikal gitu ya, yang paling populer gitu ya. Turbin gitu ya. Tapi gimana sebenarnya kalau sekarang nih kita ngomong teman-teman lepas pantai gitu ya. Pasti bangun platform gitu kan. Ya udah ujung-ujungnya tadi pasti tonase besi. Ya kan? Nah, kita coba itu yang kemarin kita coba di Meliwis gimana si besi itu udah kita tenderin plus udah langsung kita minta dia di join. Jadi teman-teman APCI nanti siapapun yang menang, dia akan fabricate. Jadi benar-benar nggak fabricate dari awal lah kalau kita bicara pabrik karoseri. Saya rasa kita discuss hari ini cukup baik Pak. Kita beri tepuk tangan buat para pembicara. Terima kasih Pak Kenneth, Pak Ferry, Bu Maria, Pak Iwan, Pak Dira. Dengan keterbatasan waktu yang kita punya, saya yakin mudah-mudahan apa yang kita diskusi FGD ini memberikan masukan yang baik buat kita dan mungkin kita bawa ke manajemen dan itu nanti akan di-present atau disampaikan oleh Pak Erwin di acara IOG pada tanggal 3 ya Mbak ya kalau nggak salah. Itu Bapak silakan bisa daftar register secara online. Terima kasih Pak Kenneth, Pak Iwan, Pak Dira, Pak Ferry, Mbak Maria. Terima kasih. Salam sehat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.